Saya jelaskan satu-satu ya. Pertama tema. Ya. Tema itu nampak atau tidak? Tidak nampak. Bagaimana kita mau tahu tema? Baca secara keseluruhan. Ya. Nah, tadi kita bicara dengan unsur intrinsik. Tapi ada teori yang mengatakan begini, unsur intrinsik itu dibagi dua. Ada unsur batin, ada unsur fisik. Tema masuk unsur batin. Unsur batin itu unsur tidak tampak. Ya, yang tidak nampak. Misalnya begini, saya melihat dia nih, yang tampak di wajahnya, yang saya lihat di mata saya apa? Ya, wajahnya, pakaiannya. Tapi di dalamnya jiwanya saya tidak nampak. Nah, jiwanya itu yang unsur batin. Begitu juga puisi. Ini sebelum saya jelaskan lebih jauh, mana unsur batinnya yang tidak tampak? Unsur fisiknya apa? Ada tipografi, ada larik, ada bait. Yang kita lihat secara kasat mata itu dikatakan unsur fisik. Ya, tapi itu teori yang muncul kemudian. Jabaran dari unsur itu. Pada mulanya orang hanya tahu ada unsur ekstrinsik, ada unsur intrinsik. Kenapa saya bicara unsur intrinsik? Karena unsur ekstrinsik itu semua karya sastra unsur ekstrinsiknya sama. Semua karya sastra unsur ekstrinsiknya sama. Yang membedakan adalah unsur intrinsiknya. Nah, saya kembali kepada persoalan kepada Anda tadi, tema. Tema itu kapan kita tahu tema itu? Setelah kita baca secara menyeluruh. Ada orang katakan yang melatar belakangi tulisan itu muncul. Biasanya tema itu ikut tren. Tren yang saya maksudkan itu sesuatu yang jadi perhatian orang pada masa itu. Ya, nah selalu diangkat orang. Mau kita buat film, mau orang buat apa, tema itu selalu yang dianggap orang, oh ini yang lagi-lagi trennya, lagi-lagi segarnya. Paham? Nah, jadi memang lagi-lagi jadi pusat perhatian orang gitu. Tema itu kan tunggal, tapi ada sub-sub tema. Bisa jadi disadari atau tidak oleh pengarang, bagi orang yang membaca, ini mengena juga, ini mengena juga. Jadilah ada tema sentral, ada tema pendamping, pendukung. Ya. Ada tema sentral, ada tema pendukung. Nah, semakin banyak subtema itu, artinya semakin meluas ruang lingkup yang dibicarakan. Paham? Saya bicarakan saja aku. Aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Itu kan temanya kalau dibaca secara menyeluruh, temanya tentang perjuangan. Aku itu ganti aku lirik, ganti akunya kita sebagai pribumi yang dijajah. Ya kan? Itu temanya segitu. Tapi setelah kita baca teks itu, bisa jadi kata itu bukan masalah perjuangan melawan penjajah. Bisa jadi persoalan pribadi. Karena juga masuk dia masalah itu. Ya. Nah, itu tadi saya katakan ada subtema-subtemanya. Paham? Lalu apa lagi? Ada orang katakan ada topik. Nanti ada menulis. Sebetulnya puisi itu ada topik. Tapi orang tidak lagi bicara. Kalau dalam menulis ada tema, ada topik. Ya kan? Lebih fokus lagi topik yang dibicarakan. Lebih personal lagi topik yang dibicarakan. Tapi dalam puisi orang tidak menyebut topik. Sudah melangkup dia di tema. Nah, ada judul.
pada puisi juga begitu. Sebetulnya dalam ilmu menulis ada kalau kita mengatakan judul yang baik itu mencerminkan topik. Ya, tapi dalam unsur diksi tidak dimasukkan itu. Padahal kalau kita ikut ilmu menulis, puisi itu kan tulisan, menulis. Ya kan? Harusnya itu ada topik, ada judul. Masuk dalam unsur itu. Tapi oleh orang sastra tidak dimasukkan. Jadi kalau Anda katakan, Pak, kok dalam ilmu menulis ada namanya judul, Pak, ada namanya topik. Sebenarnya puisi juga berlaku hal seperti itu. Tapi itu cukup dia bagi orang itu diwakili dengan tema tadi. Berarti artinya apa? Bagi mereka judul itu bukan harus suatu hal yang penting. Ya. Lalu apa lagi? Ada amanat. Ada amanat. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Amanat namanya. Amanat itu yang disampaikan oleh si pengarang biasanya tertulis. Ya. Atau tersurat. Tapi ada amanat yang mungkin pengarang tidak tahu. Amanat tersirat, hasil dari interpretasi kita. Interpretasi tafsiran dari pembaca. Paham? Saya beri contoh begini. Anda sekarang ya ke kuliah sekarang nih, pakaian ini. Sebetulnya Anda berpakaian itu Anda menyampaikan amanat pada saya. Baju itu amanat. Amanat apa? Secara tersirat Anda mengatakan jiwa Anda. Saya sudah melihat begini, tidak ada wanita perempuan yang di dalam ini, laki-laki juga, yang karakternya keras. Biasanya tercermin di pakaian. Ya. Yang keras tercermin di pakaian. Jadi ada orang mengatakan begini. Dan itu bisa diprediksi. Anda boleh tanyakan nanti. Orang yang berpakaian keras itu biasanya lahirnya siang hari. Lahirnya, tapi kalau orang itu lahirnya subuh, itu biasanya jiwanya lembut. Ya, menjelang fajar itu lembut. Tapi kalau tengah hari dia lahir, wataknya itu keras. Nah, kalau wataknya keras itu ekspresinya pada pakaian. Oke. Nah, termasuk juga kalau misalnya saya lihat ini ada orang yang dia cuek aja, tidak modis. Dia tidak peduli yang pakaian mau pakai jilbab apa, baju apa. Tapi ada orang yang oh jilbab saya ini, baju saya ini ya. Begitu. Yang cowok tidak ada mikirnya seperti itu. Yang 5-5 ini nggak ada berpakaian seperti itu. Ada nggak mikirnya itu? Baju saya ini, ya pakainya celananya ini nggak ada. Nggak ada. Dan dia jumpa cowok-cowok yang modis. Nah, saya beri contoh seperti itu. Jadi itu yang dikatakan makna tersirat. Kita tafsirkan. Semakin banyak kita, semakin dalam kita tafsirkan, ya bisa berbeda-beda orang akan mendapat amanat dari yang tersirat tadi. Tapi garis besarnya unsur diksi itu adalah amanat. Apalagi tadi disampaikan oleh teman Anda. Ya, saya bicarakan dulu pada puisi yang berpola. Puisi yang berpola itu apa lagi? Ada unsur rima pada akhir bait. Di situ tidak ada. Pada Mbah Gugarana tidak ada masalah rima. Ada, ya rima. Maksudnya di akhir bait. Akhir bait itu biasanya dibicarakan di akhir bait itu unsur rimanya pada puisi berpola. Tapi kalau tidak berpola, rima ada. Bisa di tengah saja kita jumpai, bisa di awal, bisa satu baris. Itu rima. Ya, kenapa rima terus ada? Karena rima itu salah satu bentuk komponen atau unsur menimbulkan estetika, keindahan. Sebetulnya aspek keindahan itu dimulai dari huruf, bunyi huruf.
Anda baca nanti buku Pradopo, ya, judul bukunya Puisi. Itu sebenarnya bukunya dari tesisnya dia, Pradopo, tesis yang oleh dokter. Ada namanya istilah efoni dan kakafoni. Itu yang terkecil sebelum rima nih. Sebelum kita bicara rima, efoni dan kakafoni. Ada, ya, kalau kita cermati, ada huruf-huruf yang kategorinya efoni. Efoni itu apa? Huruf-huruf yang hidup. Kalau dalam mengaji ada namanya idgham ma'al gunnah. Kalau kita boleh katakan itu, dengung dia. Ya, ikhfa. Ya. Tapi kalau idgham bila gunnah atau izhar itu kan tidak. Bagi yang mengaji ngaku, bagi yang mengaji bingung dia apa ya kayaknya. Saya beri contoh seperti itu. Jadi ada namanya efoni. Tapi di dalam teori dikatakan begini, efoni itu adalah bunyi orkestra. Ya, ada mantra modern tuang minyak dalam kuali, kau seperti beruang jangan anggap kami seperti babi. Tuang kan diulang-ulang itu. Kan kalau kita dengar sekilas seperti kita dengar mantra, ada bunyi yang enak didengar, eng. Atau bunyi beduk, bunyi orang takbiran. Cobalah kalau bunyi beduk takbiran itu satu nada aja, atau bunyi drum, tidak bagus. Ya, jadi pas bunyi tak, bunyi tak itu dalam estika bunyi namanya kakafoni, bunyi tingkah. Ya, bunyi tingkah, bunyi sela yang menikahnya. Paham? Nah, jadi keindahan itu bukan hanya faktor indah saja, tapi ada yang menikahnya sehingga kesannya indah. Namanya efoni dan kakafoni. Efoni itu bunyi orkestra. Anda bisa baca di buku Pradopo atau di buku Asaduddin WS tentang efoni dan kakafoni. Nah, setelah itu baru yang dikatakan dengan rima. Ya, rima itu konsepnya sebetulnya tinggal letaknya yang berbeda. Di awal, di tengah, atau di akhir. Kadang-kadang di teori itu kalau kita lihat golongan itu ya itu juga. Ada namanya rima serangkai, sama bunyi akhir. Mau di tengah, mau di awal sama aja. Mau di awal huruf yang sama hurufnya, dikatakan serangkai. Ada rima yang dikatakan rima bersilang, yang kita kata di pantun AB bersilang dia. Ada namanya rima berpeluk, AB BA. Jadi sama di tengah dan sama di pangkal dan di akhir. Yang pangkal dan akhirnya mau memeluk di tengah. Ada namanya rima kembar, AB BA. Jadi itu sebetulnya konsep rima itu ada 4. Ya. Ditambah lagi sebetulnya konsep rima itu ditambah lagi orang melihat ada penggunaan kata, ya 2 kata atau lebih yang penggunaan vokalnya sama. Ya, satu tadi saya katakan kalau letaknya itu bersejajar. Misalnya di atas ada kata lari, di bawah ada kata maki. Kan AI. Lari kan A dan I vokalnya. Maki MKI. Ya. Itu namanya rima efoni. Rima bukan efoni tadi. Asonansi. Ya. Tapi kalau konsonannya sama, kembali baliknya di rima disonansi. Ya. Jadi bunyi vokal yang sama asonansi, tapi kalau konsonannya sama itu rima disonansi. Itu tambahan dari 4 ya. Ada berapa jenisnya? Ada 6. Ya. Lalu ada rima yang terletak pada satu baris.
Nah ini ada silang pendapat. Ada yang mengatakan begini, huruf awal dari kata itu yang sama. Ada yang mengatakan huruf akhir yang sama. Mau huruf awal atau huruf akhir, yang jelas dia ada kesamaan bunyi huruf. Misalnya ada kata tebing terjal, kan TT. Ya, tebing terjal. Nah, itu contohnya itu bunyi awal. Nah, ada yang mengatakan itu dikatakan rima aliterasi. Tapi ada juga teori yang mengatakan itu rimanya rima pangkal. Yang mana Anda mau pegang silakan. Tapi saya ingat betul karena saya ingat pelajaran sastra itu, nama anak saya buat rima aliterasi itu. Anak saya yang tua. Karena itu saya yakin betul waktu diajar. Saya bandingkan dengan nama anak saya, Rian Rahmat Ramadan. 3R. Tapi kalau akhirnya sama, ada yang katakan rima datar, karena posisinya datar. Ya, bunyi akhirnya sama, rima datar. Itulah contoh prinsip rima. Dari rima ini kita meningkat dari tadi pola bunyi, meningkat lagi ke pola kata. Pola kata itu apa? Dikatakan diksi. Diksi. Pilihan kata. Jadi ada unsur rima, unsur intrinsik itu namanya diksi. Tadi disampaikan teman Anda. Cuma kita tidak bisa katakan diksinya begini. Harus kita paparkan ini betul-betul proses diksi itu tidak. Bagaimana mengetahui unsur diksi itu? Ya kita harus mencari sinonim katanya. Ada seolah-olah kita tuh pengarang tidak melakukan proses diksi. Contoh Khairil Anwar, saja aku. Aku tuh dia melakukan proses diksi itu tidak. Nah kita kan harus tahu di sajak lain dia menggunakan kata hamba, beta. Karena sinonim katanya aku, saya, beta, hamba. Sinonim katanya sama. Kenapa pada saja aku Khairil menggunakan kata aku? Jadi bukan hanya sekedar mengatakan diksi, kita menjelaskan diksinya. Kenapa? Kenapa ketika surat buat Dian Tamaela dia menggunakan kata beta? Padahal statusnya sama, pengganti orang pertama. Ya, Anda baca isinya apa? Surat buat Dian Tamaela. Beta api di pantai. Siapa yang mendekat? 3 kali menyebut beta punya nama. Katakan beta. Tidak kata aku. Coba kata puisi itu kita ganti dengan kata saya misalnya. Dalam artian sama artinya. Tapi dari segi rasa berbeda. Saja aku kita ganti dengan kata saya. Aku kita ganti dengan saya. Saya kalau sampai waktu saya kan emosinya tidak keluar. Walaupun secara denotatif maknanya sama. Nah dari sinilah kita katakan apa dikatakan Welek bahwa bahasa sastra itu dia menggunakan makna konotatif. Bukan makna denotatif. Makna denotatif itu makna kamus. Ya, makna konotatif itu makna hasil dari interpretasi orang. Tafsiran. Jadi satu kata bisa tafsiran berbeda-beda. Ya. Bisa tafsirannya berbeda-beda. Tapi kalau makna kamus, rujukannya kamus mutlak. Paham? Nah, udah berapa? Tadi ada tema, ada amanat, ada rima, ada diksi. Kata konkret masuk diksi enggak? Masuk kategori diksi enggak kata konkret? Masuk enggak? Coba saya mengatakan enggak masuk. Kata konkret. Kan tadi ada mengatakan kata konkret.
Masuk diksi enggak? Kenapa enggak masuk diksi? Kenapa? Masuk enggak? Kenapa katakan masuk? Tadi ragu-ragu kata masuk, enggak. Dan tengok lagi semakin seram mata bapak ini. Oh enggak masuk pak. Masuk pak. Enggak begitu, harus yakin. Kalau saya, ini argumentasi saya, kita boleh berbeda. Yang namanya pilihan kata, kategorinya diksi. Mau kata konkret kah? Nanti ada citraan, kata citraan. Pada tingkat kata, dia diksi. Karena dia orang memilih itu artinya ada pilihan. Pilihan kata berbeda kalau lebih dari kata. Masuknya ke gaya bahasa. Ya, kalau udah lebih dari satu kata, udah kategorinya unsur namanya gaya bahasa. Paham? Nah, mulai di buku tidak ada penjelasan seperti itu. Anda mau percaya dengan kata saya, terserah. Tapi saya begitu, prinsip saya begitu. Nah, kemudian apalagi sudah ke gaya bahasa. Diksi sudah, gaya bahasa sudah. Tadi ada kata konkret, dan ada lagi kata citraan, ada lagi kata rasa. Kategorinya sama. Kan berkaitan itu, maknanya ada yang lebih rinci, katakan spesifik. Kalau dalam puisi berpola, ada namanya pola lari. Tadi sudah disebutkan, itu hanya pada puisi berpola. Pola lari, artinya pola larinya puisi itu. Pada puisi berpola, kecenderungan pola lariknya terdiri jumlah kata yang ditulis itu 4 hingga 5. Ada baca pantun, ada baca syair, ada baca gurindam. Hitung jumlah kata di larik itu. Kecenderungan, bukan mutlak ya. Kalau saya katakan mutlak itu memang harus dibuat 4 hingga 5. Cenderungnya. Apakah ada orang membuat, nanti ada bacaan di gurindam 12. Ini Pak gurindam 12 Pak termasuk. Tapi kok katanya satu larik ini beda Pak. Salah kah? Tidak. Saya katakan tadi kan cenderung. Paham? Ya. Beda ya, katakan mutlak. Cenderung. Jadi cenderung kategorinya jumlah kata itu 4 hingga 5. Cenderung. Satu larik atau satu baris. Itu pola, bicara pola lari. Apalagi unsur fisiknya pola bait. Jadi ada pola bait. Itu juga pada puisi berpola. Yang namanya gurindam ya 2 baris. Tapi kalau udah 3 baris gak gurindam namanya. Itu pola bait. Dan ada satu ciri khas yang tidak terdapat pada pola puisi lain, yaitu sampiran pada pantun. Jadi unsur fisik pantun sampiran. Jadi kalau teori Anda katakan tadi itu secara umum menyeluruh. Jadi ada yang ditinggalkannya. Ya. Ada yang ditinggalkannya. Tapi kalau menurut saya satukan dulu, nanti kita pilah-pilah. Oh ini pola ini ada, pola ini yang ada. Karena semuanya itu tidak semuanya terdapat pada satu puisi. Jadi saya ulangi lagi, ada diksi, ada gaya bahasa, ada pola larik, ada pola bait. Nah, apalagi Anda baca di buku Uhamidi, ada namanya di puisi berpola juga ada namanya kaisura. Kaisura itu belahan, potongan bait itu. Karena ada kecenderungan puisi seperti pantun atau syair, kecenderungan dia 4 kata. Dan kecenderungan ketika dibaca itu dia pada kata kedua. Ketika dilagukan juga begitu. Ya. Lagu Melayu kita katakannya kalaulah ada, kan kata kedua. Ya. Nyatanya jatuhnya kata kedua. Kalau dia 4 kata jatuh kata kedua, seolah-olah baitnya itu terpotong. Nah, potongan itulah dalam teori Uhamidi dikatakan kaisura. Saya yang menjumpai di buku Uhamidi.
pembahasan karya fiksi dan puisi Hamidi. Dan bahkan mempertegas itu Hamidi lebih jelas lagi katakan kalau bait itu sudah terbelah dua, yang namanya kaisura, karena situ jatuhnya nada. Anda lihat nanti sebelah kiri dan sebelah kanan jumlahnya sama, artinya dua, maka dikatakan larik itu atau bait itu berkorespondensi, berhubungan. Tapi kalau 2 dan 3 berarti tidak berkorespondensi. Saya beri contoh, pantun, Pulau Pandan 2 kata, jauh di tengah 2 kata, di balik pulau 2 kata, si angsa 2 kata. Berarti berkorespondensi, terbelah oleh ada namanya kaisura. Sampai di situ ada mau tanya? Semakin mantap ngantuknya. Perlawanan Anda berat sekali sekarang nih. Ya. Melawan ngantuk. Ya. Nah, apakah dengan tidur menyelesaikan masalah? Oh, enggak juga ya, kita lawan lah. Nah, atau perlu kita buat TikTok supaya segar? Oh, enggak. Apa? Mana tahu kita mau buat konten TikTok dulu 5 menit? Ya. Mau nari-nari dulu silahkan. Nah, oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Jadi tadi saya jelaskan itu, nanti Anda lihat yang mana yang nyangkut nih. Yang mana yang nyangkut teori yang Anda baca tadi. Ya, yang mana yang tidak ada saya sampaikan. Anda boleh nanti kritik, Anda boleh komplain dengan saya. Jadi yang mana yang betul-betul ada gitu. Yang tadi teman saya menyampaikan ini. Kok Pak Sabri menyampaikan itu? Paham? Nah, sekarang udah sampai ke situ, udah sampai ke tadi apa? Kaisura, ya, dan yang dikatakan berkorespondensi. Oke. Nah, kemudian Anda katakan tadi ada namanya tipografi. Tipografi itu munculnya ketika muncul puisi mantra. Saya lupa, saya tinggal ada tadi yang Dadang sudah sampaikan namanya irama. Ya, jadi ada irama. Itu pun terdapat pada puisi berpola. Syair ada iramanya. Dan bahkan irama itu salah satu bentuk menurut saya polanya kita menulis. Contoh nih, ada lagi tren lagu, ya, Cikini ke, ya, jadi aku begini gara-gara, nggak berani menunjuk saya ya, gara-gara dia gitu, enggak. Contohnya itu, ya, itu kata itu kan Carmina, itu Carmina loh, Cikini ke Gondang 2 dia, itu pantun kilat. Carmina, Cikini ke Gondang dia itu sampiran, aku begini karena dia itu isi. Ya, tapi kalau kita tambah, lagunya nggak masuk. Tapi kalau kita buat lirik lain, kita ganti kata Cikini itu dengan suku kata yang sama, dengan pola rima yang sama, kita bisa menyanyikan dengan lirik lain. Tadi kan Cikini ke Gondang Ria, saya ubah Langgini ke Pantai Raja, salah nggak? Enggak. Tahu Langgini? Langgini di mana? Di Bangkinang. Pantai Raja tahu? Di atas Tadak Bulu. Bangkinang ke Tadak Bulu itu ada nggak jalan pintas ke Pantai Raja? Ada nggak? Ada, jalan Kebun Durian itu. Dari Kampar kita ada ke kiri, kalau dari sini ke kiri ada jalan aspal tembusnya ke Kebun Durian. Iya kan? Nah, jadi kalau saya buat misalnya lagunya Langgini ke Pantai Raja, masuk di akal. Ya.
Isinya saya ubah, bisa jadi. Artinya apa? Irama kalau kita kuasai, lirik bisa kita buat. Itu kelebihannya pada puisi berpola. Yang namanya unsur irama tadi, ritm tadi. Apakah di puisi baru tidak ada irama? Ada, cuma tidak ada polanya. Dia begitu indah dibunyikan ketika ada unsur rima di sana atau ada unsur diksi di sana. Gitu. Ya, kembali kemudian yang saya katakan tipografi. Tipografi itu dulu tidak ada di puisi berpola, tidak ada orang bicara tipografi. Anda boleh cari buku tentang tipografi itu. Tipografi itu baru muncul tahun 80-an. Ketika Sutarji membaca ada namanya Kredo Puisi Sutarji. Anda bisa cari di Google. Coba siapa mau cari di Google. Kredo Puisi Sutarji Kalsubahri. Kredo Puisi. Pakai ketik lama lagi, tinggal ucapkan aja Kredo Puisi. Muncul. Ya, Sutarji Kalsubahri. Apa kata dia? Apa kata dia? Coba baca, siapa baca? Satu orang, siapa baca? Ya. Ungkapan persaksian yang mengandung wawasan estetik puisi-puisi karya Sutarji Kalsubahri. Tapi itu datang kepada orang itu arti dari kredo puisi. Yang saya masukkan itu kredo puisi Sutarji memberikan apa? Artikel dia atau pandangan dia tentang kredo. Kalau tadi itu kredo pengertian kredo. Ya kan? Nah, kalimatnya katakan begini. Nanti cari. Itu harus tahu Anda untuk memahami nanti pada berikutnya puisi Sutarji. Sutarji itu melepaskan kata dari jajahan makna. Ya, artinya gini, kita ini hari-hari orang menyebutkan kita, misalnya es, pikiran Anda minuman sejuk dalam otak. Padahal maksudnya es ya es. Ya es. Misalnya seperti itu. Misalnya kalau di Sutarji itu katakan ini, kursi. Kita harus membayangkan tempat duduk. Padahal tidak semua tempat duduk itu namanya kursi. Bangku bisa, di meja ini duduk tempat duduk. Mendudukkan kepala orang di tempat duduk. Artinya itu adalah maknanya dari kursi. Bukan kursi ya kursi kata Sutarji. Memang sulit sedikit memahami, ya itu bahasanya sedikit ada bahasa filsafatnya, penafsirannya beda. Karena itu bagi mahasiswa harus baca. Nah kembali ke tipografi tadi. Sutarji yang mempopulerkan tipografi sebetulnya kalau kita lihat di puisi-puisi konkret, Anda baca buku jenis-jenis puisi di buku Herman Jowaluyo, situ sudah ada beberapa puisi konkret itu namanya tipografi. Misalnya ada puisi tri itu pohon. Disusun sedemikian rupa huruf itu seperti pohon Natal. Jadi, nah Sutarji mempopulerkan lagi, ya, saya nggak tahu tuh apakah inspirasinya dari situ. Dia mempopulerkan lagi tipografi itu. Nah, menurut saya penafsiran itu, tipografi itu dibuat oleh penyair sebagai bentuk memvisualkan makna atau maksudnya. Sama tadi yang saya katakan baju Anda tadi. Ya, secara visual Anda perlu mengatakan jiwa Anda, tapi secara visual Anda sudah mengatakan karakter jiwa Anda itu. Paham? Nah, tipografi juga begitu. Dia secara visual tanpa perlu kita baca karyanya secara, itu sudah menyampaikan pesan maksudnya. Nah, ini pengalaman yang saya katakan pernah saya alami sendiri waktu saya usia Anda. Belajar puisi, baca puisi Ibrahim Sattah. Ya, Ibrahim Sattah. Anda bisa cari di Google, judulnya Mau. Puisi itu dulu penerimaan saya
seperti puisi main-main. Seperti puisi main-main. Karena dia dari satu dua kata yang dibolak-balik. Dia, diam-diam, diam-diam dia. Dia, diam-diam, diam-diam dia. Itu yang diulang-ulang. Kalau saya mau Anda bisa cari di Google. Itu ada sekitar 13 kali. Akhirnya mati ujungnya. Nah, saya katakan, enak kali ini buat puisi begini main-main. Ya, tipografinya seperti ujung anak panah, tahu? Ujung tombak di anak panah segitiga gitu. Nah, ini lebih dalam saya paham ketika saya menyaksikan jenazah sastrawannya. Jadi saya diberitahu oleh seseorang kerabat, katakan, Bang, katanya ke saya pagi-pagi, Bang Tarji meninggal. Saya tuh kaget. Kenapa kamu meninggal malam tadi? Serangan jantung. Rumah beliau di belakang rumah di kantor DPRD provinsi. Lalu saya meluncur di sana. Saya lihat jenazahnya terbaring di dipan. Lalu ada meja tamu yang sebetulnya tidak layak kita duduk situ. Tapi itu yang tempat duduk yang apa? Itu yang saya duduki. Tiba-tiba datang seorang penyair Idrus Sintin, almarhum juga, duduk samping saya. Idrus Sintin itu sudah merasa Ibrahim Satta itu sebagai adik angkatnya, sudah merasa agak, karena mereka udah lama kenal ya. Jadi saya bilang sama Idrus Sintin, ketika apa aja yang saya tanya, Idrus Sintin itu diam, dia sedih. Tiba-tiba datang seorang Pak Haji dengan seorang anak gadis melihat jenazahnya itu. Saya tidak berani lihat jenazah itu masih ditutup kain putih. Lalu tak kenapa saya teringat dengan puisi dia. Lalu saya bilang sama Ibrahim Satta, sama Idrus Sintin, Bang, ingat enggak sebenarnya sajaknya dia ini? Dia bilang, sajak maut. Kenapa? Ya namanya rupanya yang dikatakannya oleh Ibrahim Satta itu, puncak dari diam itu adalah mati. Jenazahnya dibalik-balik kan dia diam aja. Jadi makna diam yang diulang-ulang dia, diam-diam dia itu gambaran dari puncak diam itu mati. Anda lihat distribusinya di akhirnya dikatakan mati. Nah di sinilah menambah keyakinan saya, tipografi itu secara visual penyair itu ingin menyampaikan pesan. Termasuk kalau Anda baca puisinya Sutarji, tragedi Sihka dan Winka, kan dari dua kata, Sihka dan Winka, ya, Sihka, akhirnya berubah jadi kasih, kawin, dari kata kawin, Winka menjadi kawin, jadi seolah-olah ada Sihka dan Winka, tapi itu dari kata kasih dan kawin. Anda baca di kumpulan puisi O Amuk Kapa. Disusun secara zigzag, tidak lurus. Mananya apa? Yang namanya orang berkasih, orang yang berkeluarga, sudah berkeluarga, berkasih sayang, kasih sayang itu bisa maju, bisa mundur. Kehidupan orang itu tidak aja terus apa? Ada maju mundurnya. Karena itu secara visual dia buatnya seperti itu. Nah, akhirnya berkembang tipografi itu ada kalanya orang membuat semacam dekorasi aja, lari dari prinsip awal, ya, lari dari prinsip awal. Padahal saya mendengar langsung dari Sutarji, beliau itu O Amuk Kapa diterbitkan oleh Sinar Harapan. Menurut beliau, kumpulan puisinya yang sedikit memuaskan diri dia itu kumpulan puisinya yang diterbitkan oleh Sinar Harapan, O Amuk Kapa. Kenapa dia tidak puas? Karena orang menggunakan komputer. Dulunya dia menggunakan mesin tik. Membuat tipografi itu menggunakan mesin tik. Ada tidak merasakan lagi kan zaman mesin tik? Ada rollnya di sana itu bisa diloskan. Ada tempat kertas di depannya, kalau nanti melihat mesin tik ada penjepit kertas, ada rollnya.
itu bisa diloloskan. Jadi zamannya Sutarji membuat dengan mesin tik, tidak dengan komputer. Tapi kalau komputer kan tidak, jarak spasi itu kan sama. Gitu. Nah itu tadi, itu saya dengar langsung dari mulutnya Sutarji. Baik, apalagi yang tidak saya sampaikan dalam unsur itu? Apalagi? Imaji. Nah, sekarang imaji itu masuk unsur fisik atau unsur batin? Unsur batin. Imaji itu efeknya di mana? Anda tahu efeknya imaji itu? Di mana ya Anda tahu unsur imaji itu? Nah, itu kan dari bentuk, sebetulnya kategorinya kalau kita bisa menemukan itu, pertama dari diksi, yang kedua dari gaya bahasa, ya, sama juga dengan rasa. Imaji itu artinya, itu kan ada kaitannya, misalnya begini, citraan itu akibat dari imaji tadi, ya. Nah, bagaimana misalnya dia mengatakan citraan penglihatan sifatnya kencang misalnya, ya. Nah, itu dia lakukan dengan cara memilih kata bandingan. Contoh begini, orang mengatakan berapa luas tanah orang Sakai? Berapa tanah orang Sakai? Tahu? Anda baca novelnya, ini novel ya, Edi Ruslan Bramariza, judulnya Panggil Aku Sakai. Ya, katanya 7 hari kuda berlari. Jadi luas tanah orang Sakai itu 7 hari kuda berlari. Coba kalau berlarinya 1 hari itu bisa mencapai 100 kilo, 50 kilo saja. Kalau 7 hari udah berapa? Artinya apa? Dia mengatakan itu dalam segi aspek tidak terhingga. Paham? Nah, karena ukurannya terkadang dulu waktu orang belum tahu ukuran meteran, berapa luas tanah ini? 3 depa. Ukuran meteran 3 depa. Depanya orang anak-anak dengan depa orang dewasa kan beda. Tapi orang tidak tahu, ya, gitu. Nah itu yang saya katakan kepada Anda, sebetulnya ada dalam teori itu campur aduk antara diksi dan gaya bahasa dan dijabarkannya. Sebetulnya itu kategorinya di situ. Citraan kalau menurut saya itu kategorinya di diksi. Masuk di kategori diksi. Pilihan kata. Nah, jadi sinonim kata atau kata yang dipilih untuk mewakili. Mewakili apa? Mewakili rasa. Nah, perlu diketahui begini. Dalam puisi, peranan kata, puisi itu mengandang begini. Bagaimana menggunakan kata sehemat mungkin dengan makna seluas mungkin. Sama prinsip orang ekonomi berdagang. Orang ekonomi berdagang bagaimana modal sedikit mungkin dengan untung sebesar mungkin. Di puisi gitu juga. Bagaimana menggunakan kata sehemat mungkin, ya, dengan makna yang seluas mungkin. Terbalik nanti di fiksi. Di puisi tidak begitu. Ya. Di puisi tidak begitu. Lalu nanti Anda tanyakan, Pak, ada Pak puisi yang bahasanya lebih luas? Nah, kita bicarakan lagi nanti. Ada kaitannya dengan ragam puisi. Oke? Jadi saya coba menyempurnakan apa yang Anda telusuri di Google walaupun dalam waktu singkat tentang unsur intrinsik itu. Tapi tentu sekali lagi saya katakan kepada Anda, kita dalam ya. Oh ya, silakan. Bilangkan sama Ibu lagi kuliah, Bu. Nah, maksud saya ketika Anda nanti menjumpai di bab dalam skripsinya ada di bab 2, menjumpai pendapat berbeda-beda, Anda harus cari buat postulatnya. Anda bahas dulu. Bisa jadi Anda berpihak pada satu pendapat,
Katakan ada A, B, C pendapat, Anda bisa berpihak pada pendapat A, pada B atau pendapat C. Tapi Anda bandingkan dulu, kenapa Anda berpihak? Anda punya alasan kenapa berpihak pada itu. Atau ada ramu ketika pendapat itu muncul rumusan baru. Ya, contoh tadi saya katakan, di teori lama ada namanya rima, unsur intrinsiknya. Di teori baru tidak ada. Di teori lama tidak ada tipografi. Di teori baru ada namanya unsur tipografi. Paham? Nah, ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada?